Baik saudara, kita berjumpa kembali dan kita bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan kita dapat merenungkan kebenaran firman Allah dari kitab Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai 26. Nah, tadi kita sudah sama membahas bahwa sesungguhnya kualitas hidup manusia, kualitas hidup orang percaya tidak terletak kepada apa yang dia miliki. Entah itu harta, entah itu pangkat, jabatan, entah itu gelar, apapun. Tetapi yang pertama, firman Allah jelas mengatakan, sesungguhnya kualitas hidup orang percaya ditentukan oleh pertama, apakah hidupnya mengakibatkan kemajuan Injil Kerajaan Allah. Apakah kita telah membawa orang untuk sungguh berjumpa dengan Yesus? Apakah kita telah menyampaikan kasih Yesus kepada orang-orang yang membutuhkannya? Kepada orang-orang yang mungkin saat ini sedalam keadaan masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, dan dalam keadaan-keadaan yang susah. Selanjutnya mari kita melihat bagian Alkitab ini. Dikatakan kualitas hidup orang percaya pun yang kedua dikatakan hidup kita sejauh mana Kristus dimuliakan di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kualitas hidup orang percaya yang kedua dilihat dari seberapa jauh Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-20 Filipi pasal 1 demikian bunyi firman Allah. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bapak, Ibu, dan semua saudara, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kualitas hidup pertama dikatakan jikalau Injil Kerajaan Allah semakin tersebar oleh karena kehidupan kita. Kualitas hidup orang percaya yang kedua dikatakan sejauh mana Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa mengevaluasi akan diri kita setiap hari. Adakah orang melihat tentang Kristus dalam kehidupan kita atau tidak? Banyak orang percaya, orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan mengatakan, cukup kalau saya sudah pergi ke gereja. Cukup kalau saya sudah beribadah. Cukup kalau saya sudah berdoa. Cukup kalau saya sudah memberi persembahan di gereja. Apakah dengan demikian kita mengatakan bahwa kualitas hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki? Saudara, kita perlu mengevaluasi akan hal itu. Sebab kualitas kehidupan orang percaya yang kedua, menurut ayat 20 ini dikatakan, jikalau Kristus semakin dimuliakan melalui kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan semua saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita pertimbangkan kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita menjadi berkat bagi banyak orang? Ataukah sebaliknya, kita yang menyebut diri sebagai orang percaya pengikut Yesus justru menjadi orang yang menghalangi orang lain untuk melihat Kristus melalui kehidupan kita? Apakah Kristus dimuliakan dalam hidup kita? Ataukah justru orang mencaci oleh karena Kristus tidak nampak dalam kehidupan kita? Banyak orang berkata, sebelum engkau bercerita tentang Yesus, saya ingin melihat bukti hidupmu sendiri, tindakanmu sendiri, sebagaimana Yesus ajarkan. Maka ini sangat penting. Kita tidak bisa memberitakan, kita tidak bisa menceritakan, kalau kita sendiri tidak hidup sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Maka Paulus dengan lantang, dengan berani dia mengatakan kualitas kehidupan orang percaya yang kedua adalah jikalau hidupnya membuat Kristus semakin dimuliakan. Bapak, Ibu, dan semua saudara, memang hal ini tidak mudah. Saya juga sebagai seorang gembala jemaat menggumuli akan hal ini dan terus-menerus di dalam upaya untuk tetap sebagaimana yang Kristus kehendaki. Memang ini membutuhkan kerja keras, sebab kita bukan hanya berbicara tentang Yesus, tapi kita juga harus berlaku dan bertindak sebagaimana Kristus. Ketika kita menyelesaikan masalah-masalah bisnis kita, apakah kita menyelesaikan sebagaimana yang Kristus kehendaki? Ketika kita menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga kita, apakah kita lakukan itu sebagaimana yang Kristus kehendaki? Sehingga akhirnya orang memuliakan Yesus
karena kita hidup sebagaimana yang Kristus kehendaki. Kualitas hidup yang kedua ini tidak bisa kita pelajari dan hanya dapat kita lakukan setelah kita hidup di dalam Yesus Kristus. Banyak orang bisa belajar tentang siapa Yesus, tetapi tidak pernah melakukan apa yang Yesus kehendaki. Maka saudara, ini satu perjuangan, tapi percayalah, sebagaimana firman Allah disampaikan kepada kita, Dia juga, Roh Kudus Allah akan menolong kita untuk dapat melakukan firman Allah itu di dalam kehidupan kita. Seterusnya saudara, kita memperhatikan di sana bahwa kualitas hidup orang percaya yang ketiga itulah hidup yang menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat. Yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa kualitas hidup orang percaya dilihat dari apakah Injil Kerajaan Allah semakin nyata tersebar melalui kehidupannya. Yang kedua, kita melihat sejauh mana Kristus dimuliakan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, ini adalah satu sikap hidup yang harus nampak, harus dinikmati, harus dialami oleh banyak orang di sekeliling kita, yang menunjukkan kualitas hidup kita yang ketiga, itulah hidup yang jadi berkat. Hidup yang jadi berkat, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-25 demikian. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Itulah kualitas yang ketiga, hidup yang menjadi berkat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang mengaku diri sebagai orang percaya. Ada begitu banyak orang yang mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi hidupnya sendiri tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ada orang-orang dalam keadaan kesusahan, ada orang-orang yang dalam keadaan keletihan dalam hidup, ada orang-orang yang putus asa, dan dia tidak peduli untuk keadaan orang-orang seperti itu. Firman Allah berkata, kualitas hidup kita yang ketiga dilihat dari seberapa jauh kita menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kita berkata, saya tidak punya banyak uang. Mungkin kita berkata bahwa saya ini bukan orang yang pintar. Saudara, bukan itu yang Tuhan tanya dengan hidup menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat adalah ketika hidupmu telah diubahkan oleh Tuhan, maka engkau terlibat dalam rencana Allah untuk menolong manusia yang lain, orang-orang yang lain, dunia yang sedang dalam keadaan banyak masalah. Hidup yang menjadi berkat itulah dikatakan dalam ayat yang ke-25, membuat orang makin maju di dalam mencari Tuhan, makin maju di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup mereka semakin baik. Dikatakan juga di sana, hidup yang menjadi berkat membuat orang lain bersukacita dalam iman. Hidup yang menjadi berkat membuat orang bersukacita. Maka kita sungguh-sungguh dapat mengevaluasi pada saat kita sama-sama menonton akan acara ini tentang kehidupan kita selama ini. Apakah kita telah menjadi orang percaya yang memiliki kualitas kehidupan yang sungguh-sungguh seperti yang dikehendaki oleh firman Allah? Ataukah kita selama ini hanya senang dengan diri kita, kita menikmati segala berkat Allah dan menutup hati terhadap orang lain yang sesungguhnya kita harus berkati mereka? Bapak, Ibu, dan semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kualitas kehidupan akan menjadi ukuran kita di dalam kerajaan Allah. Ya, orang yang sungguh-sungguh dalam hidupnya di tengah dunia ini percaya Yesus, dia sungguh hidupnya berkualitas, maka Allah juga sungguh memberkati dia lebih dan lebih lagi. Ketika saudara memberi diri untuk menjadi berkat bagi banyak orang, Allah akan memperlengkapi saudara dengan berkat-berkatnya, sehingga saudara dapat terus melanjutkan berkat Allah itu kepada orang-orang yang lain. Maka Bapak, Ibu, dan semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita memuji Tuhan bahwa Tuhan mau kita memiliki hidup yang berkualitas. Tuhan melatih kita, Tuhan mengajar kita, Tuhan sungguh mendorong kita agar hidup kita tidak menjadi hidup yang seperti biasa-biasa saja. Tuhan mau hidup kita menjadi hidup yang sungguh memuliakan Dia, dan hidup yang sungguh membuat kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah semakin maju, membuat keadaan-keadaan di mana orang lain diberkati, dan hidup yang terus-menerus membuat Allah dimuliakan dalam hidup kita. Siapkah saudara untuk memiliki kehidupan yang berkualitas seperti itu? Jikalau saudara sungguh siap, mari kita mengambil komitmen mulai hari ini. Tuhan, aku mau hidupku menjadi hidup yang berkualitas. Aku mau hidupku menjadi hidup yang sungguh memuliakan Allah. Dan aku mau
hidupku menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Apapun yang saudara miliki, engkau dapat menjadi berkat bagi orang lain. Maka sekarang, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama meminta kepada Dia. Tuhan, ubahkanlah hidupku menjadi hidup yang berkualitas, agar begitu banyak orang boleh memuliakan Kristus melalui kehidupanku. Jikalau Anda setuju dengan hal ini, dan jikalau saudara percaya, saya mengajak kita untuk berdoa, agar kita mengalami kehidupan yang berkualitas di dalam Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji Tuhan untuk segala anugerah, pertolongan dan kasih Tuhan yang besar. Terima kasih jikalau Tuhan dalam kesempatan ini kami boleh merenungkan firman Allah, hidup orang Kristen yang berkualitas. Bukan terletak pada harta benda, bukan terletak kepada jabatan, gelar dan sebagainya, tapi terletak kepada hidup kami menyebabkan Injil maju. Terletak kepada melalui hidup kami Kristus dimuliakan. Terletak kepada melalui hidup kami banyak orang diberkati. Tuhan, inilah kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Maka berkatilah semua pemirsa yang mengambil keputusan untuk hidup di dalam kualitas yang Allah kehendaki. Berkatilah mereka sehingga mereka boleh menjadi orang percaya yang memiliki hidup yang sungguh memberkati banyak orang, hidup yang berkualitas. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus hamba ini berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sampai bertemu lagi di dalam acara episode yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti program kami. Harapan kami, Anda diberkati dengan tayangan program kami. Saudara, jika Anda merasa diberkati dan ingin sharing bersama kami, atau Anda ingin mendukung pelayanan kami, Anda dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini. Dengan senang hati kami akan menolong saudara. Bergabunglah juga bersama kami di sosial media berikut ini. Sampai bertemu pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sing dadi pangarep-arepku, ra bakal gawe juwok atiku. Mung Gusti sing dadi pengandel-andelku, bisa gawe rasa aman atiku. Gusti sing dadi pangarep-arepku, ra bakal gawe juwok atiku. Mung Gusti sing dadi pengandel-andelku, bisa gawe rasa aman uripku. Kekuatanku ra ana liya sing tak puji-puji, Gusti sing paring ayem lan tentrem uripku. Ra ana liya sing tak anti-anti dadi
tentrem atiku. Gusti sing paring ayem lan tentrem urip